Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, kita mulai on time pukul 10.00 WIB. Berkenan maju ke depan, hadirin, maju di depan sini biar agak lebih nyaman dan supaya lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi la ilma lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mas, maaf, boleh minta itu selembarannya yang dikasih? Selembarannya dikasih, boleh minta? Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengizinkan hari ini kita sama-sama mau belajar bersama seputaran tentang jodoh yang baik. Itu berawal dari circle yang baik. Tapi sebelum kita mengawali ngaji pagi kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita luruskan niat, sama-sama kita bulatkan tekad, semua hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita juga sama-sama sedang dalam ikhtiar. Ikhtiar itu semuanya baik, nggak ada yang buruk, termasuk ikhtiar dalam menjemput jodoh. Teman-teman yang dirahmati Allah, bicara tentang jodoh yang baik berawal dari circle yang baik, itu dalil Al-Quran yang pertama. Di sini boleh ditambahkan dulu hampir full ya, nggak apa-apa, di bawah yang paling depan aja, di bawah paling depan ini, bawah-bawah sini ditambahkan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 28. Kenapa kok kita penting cari circle yang baik? Sesuai tema kita, jodoh yang baik itu lahir dari circle yang baik. Al-Quran surah 25 Al-Furqan, ayatnya ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khanila. Teman-teman kalau punya Al-Qur'annya silahkan dibuka. Kalau nggak bawa Al-Qur'an, handphone yang ada aplikasi Qur'annya. Quran surah Al-Furqan ayat 28. Surah Al-Furqan itu surah Al-Furqan itu surah ke-25 by the way. Surah Al-Furqan itu surah ke-25 by the way. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khanila. Celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Khalil itu maknanya kekasih juga bisa, teman dekat juga bisa, teman akrab juga bisa. Kenapa kok ayat ini Allah gambarkan ya wailata laitani? Jadi ada penyesalan loh teman-teman di situ by the way. Kenapa dia nyesal? Karena salah milih circle, salah milih teman akrab, salah milih teman duduk, salah milih teman nongkrong. Apakah itu kesalahan yang sepele? Dalam Islam, salah milih teman duduk itu ternyata fatal. Dalam Islam, kalau anak-anak gaul sering bahasakan, salah milih teman nongkrong itu kesalahan yang fatal. Nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa dianggap remeh. Makanya sesuai tema kita, jodoh yang baik berawal dari circle yang baik. Maka poin pertama dalam kajian ini, pilih teman duduk yang baik. Teman duduk dulu. Circle itu ini keseluruhan ya, tapi yang disederhanakan dulu. Pilih teman duduk yang baik. Kan kita dalam rangka ikhtiar cari jodoh nih, maksudnya sama-sama ikhtiar. Nanti pun qadarullah ma sya'afal, apakah teman-teman jodohnya memang di sini ataukah qadarullah ma sya'afal jodohnya teman-teman adalah di luar sana. Yang penting ada ikhtiar baik dulu dari kita untuk menjemput jodoh terbaik atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu adalah pilih teman duduk, jangan sampai keliru. Kelirunya milih teman duduk itu bisa berdampak panjang loh sahabat. Kalau teman-teman kita mau ngerenung sejenak bahwa kita hari ini itu adalah pilihan hidup kita di masa lalu. Kita hari ini adalah siapa teman kita duduknya di masa lalu.
Kalau hari ini kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal yang sia-sia, nanti biasanya di masa depannya dia menyesal. Kenapa masa muda saya dulu diisi dengan yang sia-sia ya? Tapi kalau sekarangnya dia ngisi dengan amal solih, dengan kebaikan, teman duduk pilih teman duduk yang baik, obrolan disaring circle-circle yang baik, cara tutur kata bahasa juga yang baik, yang santun, yang semuanya adalah tentang kalimat thayyibah. Itu nanti juga nyamanin diri kita loh. Kenangan baik itu kan selalu terkesan dalam jiwa. Nyaman kan? Orang punya kenangan baik itu nyaman banget. Jodoh yang baik itu juga berawal dari circle yang baik. Nah, circle yang baik itu berawal dari milih teman duduk yang baik. Ada ballpoint mas? Maaf mas, minta ballpoint satu. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Berawal dari milih teman duduk yang baik. Siapa teman duduk kita? Itu nanti melihat siapa kita. Kalau bahasa gampangnya, para ulama tuh sering bilang gini, kamu kasih tahu saya deh siapa teman-temanmu, nanti aku kasih tahu siapa kamu. Kamu ceritain deh kepada siapa kamu sering menghabiskan waktu, siapa circlemu, ceritakan, aku beritahu siapa dirimu. Karena Rasulullah yaqulu Nabi SAW dalam hadis, ditambahin di sini, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim, di bawahnya lagi hadis Tirmidzi dan Muslim. Yaqulu Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis Tirmidzi dan Muslim, seseorang itu tergantung agama teman duduknya. Seseorang itu tergantung agama teman duduknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa engkau berkawan dekat. By the way, nggak harus di buku juga ya. Kalau di handphone juga boleh, mau nyatet di handphone juga boleh, atau di WA, di grup yang kosong gitu kan kadang suka jadi tempat coret-coretan juga boleh. Jadi yang pertama dulu berawal daripada teman duduk. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu ada satu orang qadarullah masyafa'al, dia masuk ke dalam sebuah pondok pesantren penghafal Al-Qur'an. Laki-laki ini masuk sama sekali belum hafal 10 juz, apalagi di atas 10 juz. Hafalannya cuma sekitar 6 juz. Tapi begitu masuk pondok pesantren penghafal Al-Quran, jadi beliau ngelihat kanannya hafal berapa? 15 juz. Kirinya hafal berapa? 26 juz. Depannya hafiz Quran 30 juz. Belakangnya kamu hafal berapa juz? Hafiz tukullu, saya hafal 30 juz. Akhirnya 6 juz yang menurut dia waktu itu sudah cukup lumayan banyak, dia ngerasa ternyata 6 juz sedikit ya, teman-teman saya udah 20 up, bahkan ada yang udah hafiz Quran 30 juz, mungkin siqah hafalannya. Akhirnya dia kepacu teman-teman, melihat circle-nya, satu pesantren, satu pondoknya ternyata para penghafal Al-Quran, dia pun terpacu untuk ikut ngafalin Al-Quran, dan dalam jangka waktu 1 tahun lebih beberapa bulan, beliau hafiz Al-Quran juga 30 juz, selesai hafalan beliau. Tadinya cuma bawa hafalan 6 juz. Betapa pentingnya loh kita tuh jaga circle. Sepenting itu loh. Saya sering menceritakan ke teman-teman, mungkin begini ya. Rasulullah itu kenal Abu Jahal. Kenal nggak? Kenal. Abu Lahab kenal nggak? Kenal. Abu Bakar, Rasulullah kenal Abu Bakar? Kenal. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah memilih bersahabat dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Enggak. Rasulullah memilih bersahabat dengan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa? Rasulullah milih jaga lingkungannya, jaga circle-nya, jaga keimanannya. Jadi dalam kita ikhtiar jemput jodoh yang baik juga, memposisikan diri hadir kemana, menghabiskan waktu kemana, kepada kegiatan apa, itu nanti penentu. Apa yang ditentukan? Penentu lahirnya nanti siapa insya Allah yang jadi pasangan hidup kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kalau ngelihat ada data prosentase, memang nggak semuanya, tapi ada beberapa data prosentase anak pondok dapat anak pondok yang biasanya bernaung dalam pondok yang sama atau beda pondok. Anak pondok unsik dapat pondok unsik misalkan. Ada pondok Kalibeber, pondok Kalibeber. Ada pondok Mu'alimin dapat Mu'alimat di Yogyakarta. Ada pondok Gontor dapat Gontor Putri misalkan kayak gitu. Itu biasanya
adalah karena ya tadi mereka itu ada di circle tersebut, mereka dapat jodoh juga nggak jauh dari circle tersebut. Nabi kan bilang juga begini, ini hadis juga teman-teman. Karena ini yang kedua ya, cari sekufu. Yang nomor dua kan, yang pertama tema kita jodoh yang baik berawal dari circle yang baik. Yang pertama poinnya atau perhatikanlah teman duduk kita. Yang kedua sekufu. Yang kedua sekufu. Apa makna sekufu? Masku apa masku? Makna sekufu? Sederajat. Mbak apa sekufu? Seiman. Sekufu apa? Apalagi? Seiman, sederajat. Sekufu apa sekufu? Sefrekuensi. Apalagi? Apa? Apa? Satu suku. Nah, semua yang teman-teman jawab, sefrekuensi, seiman, sederajat, satu kufu, itu benar semuanya. Itu sekufu. Rasulullah SAW bersabda tentang hadis sekufu, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ankihu ma akfa'a minkum. Kalau kamu mau menikah, cari yang sekufu ya. Cari yang sesirkel, sefrekuensi. Lah gimana teman-teman mau nyari laki-laki yang soleh, tapi nyarinya mah lagi jedak-jeduk, sulit. Gimana yang teman-teman ikhwan mau dapat teman-teman akhwat salihah, tapi carinya di tempat-tempat yang mengumbar aurat, nggak mungkin dapat. Cari di mana? Cari di tempat di mana beliau sering bertempat, di sana, di masjid, majelis ilmu, circle kebaikan, kegiatan positif, syiar dakwah, amal salih, program-program kemasyarakatan, kemaslahatan ummah. Ketemunya di sana. Berawal dari circle yang baik, berawal dari pilih teman duduk yang baik, dan lihat, kita kan cari yang sekufu ya. Rasulullah kan perintahkan itu, ankihu kalau kamu menikah, ma akfa'a minkum, cari yang akfa'a. Akfa'a itu artinya sekufu ya. Sekufu dalam, benar tadi ada yang sederajat, mungkin pendidikan, ini salah satunya ya, bukan mungkin, tapi sederajat dalam bidang pendidikan, bahasa, finansial. Lalu sekufu juga tadi ada yang nyebut suku. Suku juga nggak apa-apa. Kalau memang Arab nikah sama orang Arab misalkan, Jawa nikah sama Jawa, Sunda sama Sunda, kemudian yang Padang sama Padang, nggak apa-apa, boleh kok. Lintas boleh nggak? Boleh juga. Bahkan misalkan teman-teman ternyata jodohnya orang Afrika, atau mungkin jodohnya orang Amerika, orang Australia, bisa aja. Yang laki-laki jodohnya orang Rusia, perempuan muslimah di Rusia, bisa-bisa aja. Sekufu ini nih yang paling penting dari itu semua ya. Cita rasa makanan, sekufu dalam suku, sekufu dalam warna kulit, dalam pendidikan, dalam segala hal. Yang paling dititik tekankan baginda Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat siyadak. Sekufu dalam din. Apa artinya? Agama. Cari yang sekufu dalam agama. Sekarang mau nyari orang soleh di mana? Kalau bukan di tempat yang salih juga. Mau cari circle yang baik di mana kalau bukan pada circle-circle yang Allah menghendaki menjadi circle yang diridhoi Allah. Yang tujuan circle itu bukan cuma dunia, yang kalau nongkrong obrolannya outfit lu berapa? Oh, atas peci 50 juta. Oh, kaos ini 9 juta. Oh, ini tas apa? Ya Allah, bukan tentang itu. Tapi tentang obrolan kita yang mengundang ridhonya Allah, mengundang cintanya Allah untuk hadir. Itu berawal dari teman duduk. Pilih yang mana? Ya sekufu. Saya insecure deh. Kayaknya kalau saya gabung ke komunitas A atau ke perkumpulan B, itu kayaknya semuanya itu udah pada hijrah jauh banget deh. Gak apa-apa, masuk aja. Setidaknya kita memaksakan diri dalamnya supaya kita ikut terwarnai kebaikannya. Bukankah tadi saya cerita di awal, ada seorang masuk pondok pesantren penghafal Al-Quran. Awalnya dia nggak hafal, akhirnya dia hafal. Kenapa? Setiap hari yang dilihat para penghafal Al-Quran yang sedang murojaah, antri makan, megang Quran, sambil setoran sama kawannya, murojaah lagi. Mereka mempersiapkan hafalan baru, akhirnya circle itu yang bentuk mereka untuk berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Percayalah teman-teman, teman itu berpengaruhnya, powerfulnya luar biasa. Pernah dengar nggak? Seseorang itu tergantung siapa pembisiknya. Pembisik.
Ada loh yang bisikin di belakang. Apalagi orang-orang tertentu, apalagi orang besar sibuk punya tangan kanan. Tangan kanan ini orang kepercayaan dia, dan dia bisa jadi pembisik. Itu kan teman juga tuh. Pembisik ke arah mana nih? Pembisik ke arah syarr, keburukan, atau khair, kebaikan. Nah, pembisik itu teman-teman adalah konco kental kita semua, teman akrab kita semua. Makanya kenapa tema pagi ini adalah jodoh yang baik berawal dari circle yang baik. Nggak mungkin ada di antara sahabat, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, yang tidak menginginkan pasangannya solih-solih, nggak mungkin. Walaupun dulunya dia, mohon maaf, bejat, ahli ma'asi, pernah berbuat maksiat, kalau ditanya pilih istri yang nakal atau yang baik, udah fix. Senakal-nakalnya cowok itu kalau milih istri, pilih yang baik. Karena mereka tahu, mereka tidak hanya sedang memilih pasangan hidup semata, tapi mereka juga memilihkan ibu yang baik untuk anak-anak mereka besok. Senakal apapun mereka dulu. Yang perempuan juga sama. Dulu pernah nakal ABC, XZ. Kalau ditanya, mau dapat suami soleh? Ya maulah. Yang bisa bimbing, yang bisa mengarahkan menuju surga. Pertanyaan besarnya, lahir dari mana tuh orang-orang baik? Kalau bukan kita hadir di circle yang baik. Circle teman-teman. Berawal dari circle yang baik. Pilih teman duduk dulu, itu basically banget. Teman duduk, teman nongkrong, teman hangout, teman jalan-jalan, teman satu menghabiskan waktu bersama. Itu pilih yang baik-baik. Kalau main bola, coba lihat untayan kata-kata apa yang kita lontarkan ketika main bola. Apakah kaki 4 ataukah astagfirullah gitu. Kalau kaki 4, coba cari circle main bola, tapi yang kalau bisa lagi jatuh ke sliding, astagfirullah, masya Allah, kayak gitu-gitu. Cari circle, awalannya dimulai dari circle. Jodoh yang baik lahir dari circle yang baik. Terus sekufu itu tadi semua yang teman-teman bilang, ya sefrekuensi, sederajat, sesuku. Walaupun tidak satu suku juga diperkenankan. Setelah pilih ini tujuannya apa sih? Tujuannya kan menjemput jodoh impian terbaik kita semampu kita bisa. Nggak mesti loh teman-teman ikut rumah ta'aruf lalu kemudian teman-teman jodohnya sama yang ta'aruf. Bisa jadi iya seperti beliau, seperti kakaknya Mas Rafli. Siapa namanya kakaknya Mas Rafli? Mas Adrian. Atau dengan Mbak Eka seperti suaminya Mbak Eka itu ya adalah itu Mas Amin Ma'ruf yang ngaji, ketemu di pengajian juga. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kan setidaknya teman-teman dirahmati Allah, gambaran teman dudukmu itulah nanti gambaran siapa dirimu. Pelan tapi pasti, coba mulai. Sekarang dirunut, ini saya teman circle saya ini. Dan jodoh tuh kadang bukan orang jauh kok. Dia orang dekat kita. Mungkin dulu teman SD, mungkin dulu teman SMA, mungkin teman kita berorganisasi, teman kita berkomunitas. Nggak jauh-jauh, boleh jadi di situ nanti jodoh kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa sekufu? Ini nyamannya luar biasa loh teman-teman, pernikahan yang nggak ada PR. Sorry itu saya menikah memang baru sebentar ya, 7 tahun. Teman-teman mungkin insya Allah biiznillah tahun ini menikah biiznillah. Semoga Allah pilihkan jodoh terbaik menurut Allah di waktu yang terbaik juga. Tapi dalam 7 tahun itu atas pertolongan Allah saya dapat banyak ilmu teman-teman. Salah satunya adalah alhamdulillah punya istri yang faham agama. Itu di atas segala-galanya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tahu, oh suamiku lagi ini, oh keluar untuk tujuannya ini, ya faham. Gak ada istilah menuntut yang apa berlebih-lebihan gitu, gak ada. Karena beliau faham. Al-qanitatu mu'minat. Perempuan qanitat, mukminat. Perempuan yang sudah baik, taat, mukminat. Kenapa nih penting? Karena teman-teman nanti ketika berumah tangga, jangan selalu berkata rumah tangga tentang uwu-uwu. Buang mindset itu jauh-jauh terlebih dahulu. Karena, catat ya, bukannya nggak boleh uwu-uwu ya. Karena rumah tangga itu bukan semata-mata tentang uwu-uwu. Rumah tangga itu harus dengan
ilmu. Bukan sekedar aku nanti kalau nikah aku pergi ke Madinah, kemudian tanganku digandeng sama suami, aku foto dari belakang. Aduh, terima kasih sayang sudah membawaku ke Masjid Madinah Al-Munawwarah gitu. Terus difoto tangannya di depan, suaminya lagi gandeng tangannya. Bukan tentang itu semata. Nanti aku bergelayut manja kepada suamiku, manjalita apa segala macam. Bukan itu semata. Nikah itu bukan doang. Nikah itu butuh ilmu. Pakai ilmu nggak? Jangan-jangan istri salah, suami ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Na'udzubillah, bukan begitu. Ada suami udah ngasih rezeki, istrinya oke. Begitu suami nggak ngasih rezeki, dia bergelayut manja kepada laki-laki lain. Wanita apa ini? Punya suami malah dia bergelayut manja pada laki-laki yang nggak jelas. Nggak, bukan kayak gitu teman-teman. Menikah butuh ilmu, bukan tentang sekedar Menikah harus pakai ilmu, bukan tentang sekedar Menikah itu butuh perangkatnya ilmu. Kedua belah pihak ini harus mensejajarkan diri dengan ilmu. Makanya saya mah support 200%. Kalau ada anak muda ngaji, saya support 200%. Kenapa? Lebih baik Anda ngaji sekarang sebelum nikah. Jadi nanti ketika Anda menikah, Anda punya ilmunya bersama pasangan Anda. Karena biasanya kalau udah nikah, waduh, mau ngaji, anak di rumah, ditinggal sama siapa, dibawa, nggak fokus ngaji, yang ada mama, akhirnya malah ngurusin bayi. Itu perempuan-perempuan tuh, nanti ngerasain deh. Kalau udah nikah, suaminya mungkin bisa ngaji, tapi nanti ketika perempuan udah mulai punya anak, itu nanti kondisinya beda lagi. Mau ke sini mikir, mau ke situ mikir. Maka mumpung belum nikah, siapkan perangkat ilmunya. Jadi yang nomor 3 itu tentang ilmu. Yang pertama, nikah berawal jodoh yang baik berawal dari circle yang baik. Circle yang baik berawal dari memilih teman duduk yang baik. Yuk, coba dicek sekarang. Teman dekat kita siapa aja? A, B, C. Ini dari A, B, C yang menguatkan dalam ketaatan. Tiga-tiganya Ustadz, alhamdulillah, pegang erat, genggam erat, jangan lepaskan. A, B, C. Ini semuanya selalu kalau nongkrong kemana aja kayak pindah gibah doang Ustadz. Kesini gibahin orang, ke situ gibahin orang. Catat baik-baik teman-teman. Saat Anda duduk bersamanya, Anda bicarakan orang lain. Saat Anda tiada, mereka duduk, mereka membicarakan Anda. Jadi kalau kita duduk sama orang, kita ngomongin orang, besok pas kita nggak ada, dia ngomongin kita. Apa yang memang kita harus pegang? Teman duduk yang baik, powerful pengaruhnya. Teman duduk yang buruk, powerful juga, membawa dampak keburukannya buat kita. Mulailah dari memilih teman-teman yang baik, karena Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai aku menyesal, andai kiranya aku tidak menjadikan fulan teman dekatku. Kenapa ayat ini di-capture sama Allah? Penyesalan orang-orang yang salah pilih teman. Dan ini di bab teman duduk tadi tambahin ketegasan teman-teman. Ketegasan. Orang prinsip hidup itu harus punya. Tegas. Oke, dia boleh baik kepada siapapun, tapi dia tegas berprinsip. Dia membantu kepada siapapun, tapi dia tegas dalam prinsip-prinsip hidupnya. Termasuk memilih teman. Maaf ya, saya nggak bisa kalau ke tempat-tempat yang ma'asi, saya nggak bisa. Ayolah, masih muda, masa ngaji terus kayak emak-emak, kayak nenek-nenek aja sih ngaji-ngaji terus. Enggak, ini saya yang butuh. Ini buat diri saya dan buat anak-anak saya kelak. Saya ngaji. Akhirnya walhasil atas pertolongan Allah dia ngaji, teman-teman dirahmati Allah. Allah pertemukan dengan jodoh yang sesuai Allah mau. Gak mungkin teman-teman mata lebah memandang kepada sampah. Gak mungkin, karena mata lebah memandang kepada bunga. Gak mungkin mata lalat memandang kepada bunga, karena mata lalat memandang kepada sampah. Sehingga sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Orang solih sulit. Orang solih milih perempuan yang mohon maaf gak mau nurut kepada syariat Allah,
Nggak mungkin, karena mereka punya standar pasti, apalagi untuk menjadikan ibu bagi anak-anaknya besok. Makanya ketegasan dalam memilih teman harus tegas, milih teman itu harus. So banget ya, nggak pernah ngumpul lah, lupa apa masa lalunya. Enggak, mohon maaf ya, sekarang saya nggak bisa. Itu aja langsung. Ya sekarang so eksklusif, bukan saya merasa eksklusif, enggak, tapi saya belajar, sedang berproses untuk menuju baik. Saya mah bukan orang baik, tapi saya belajar untuk terus jadi lebih baik. Karena generasi yang baik itu tahu nggak awalnya apa? Laki dan perempuan yang baik. Makanya Sayyidina Umar pernah bilang, ketika ditanya, anakmu umur berapa? Umur 2 tahun, terlambat kayaknya Umar ya. Saya didik anak 2 tahun terlambat ya. Harusnya sejak kapan? Kata Umar bin Khattab, kamu itu mendidik anakmu sejak kamu mulai memilih siapa ibunya. Kalau dalam bahasa perempuannya ditranslate aja, kamu mulai mendidik anakmu adalah saat kamu mulai memilih siapa calon ayahnya, yakni calon suaminya. Jadi kita pas mau milih ini saya mau nikah sama dia, laki-laki ini atau perempuan ini. Kira-kira besok kalau saya punya anak saya gimana? Kira-kira besok gimana nih? Kita tuh didik anak sudah saat sejak kita mulai milih calon pasangan loh teman-teman. Bukan ketika menikah, nanti menikah, iya di dalamnya iya ada pernikahan, ada interaksi, ada obrolan yang lebih dalam, lebih deeply lagi. Tapi sejak awal fit and proper test nggak boleh dilupakan, harus ada fit and proper test. Yang sering saya sampaikan berulang kali, fit and proper test itu meliputi apa? Meliputi kalau laki-laki 1 aja, kalau perempuan 2 kata Nabi. Laki 1 apa? Tungkahul mar'ah li arba kata Rasulullah. Perempuan itu mayoritas dinikahi karena 4. Li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bizatid din taribat yadak. Perempuan itu biasanya dilihat laki-laki li jamaliha, cantiknya dulu. Wa li maliha, hartanya dulu. Wa li hasabiha, nasabnya dulu. Wa li diniha, agamanya malah diakhirkan. Terus Nabi bilang apa? Padahal mah harusnya fazfar bizatiddin taribat yadak. Hei laki-laki, kamu pilih perempuan nih jangan ini dulu, 3 dulu, tapi yang bagus agamanya, taribat yadak. Tanganmu gak akan berdebu. Hidupmu akan nyaman, rumah tanggamu akan tenang. Kamu pergi keluar kota, istrimu jaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak berbuat yang na'udzubillah, berbuat ma'asi, enggak. Makanya laki-laki milih istri fokusnya 1 dulu, baik agama. Adapun nasab bonus, naik ke harta bonus, tambah lagi udah masolihah, hafal Quran, hafal hadis, nasabnya baik, hartanya banyak, ternyata cantik, ini bonus. Tapi yang paling utama, fazfar bizatiddin taribat yadak. Dalam hadis Bukhari yakun Nabi SAW fokus, wahai para laki-laki, pilih perempuan yang baik agamanya. Baik agama dulu. Kecantikan itu teman-teman semakin tua semakin memudar. Tapi cantiknya hati tidak ada yang bisa memudarkannya. Semakin tua semakin cantik berpendar. Karena cantiknya hatinya. Boleh gak kita milih perempuan yang cantik untuk jadi istri kita? Boleh. Wajar. Milih fisik apa segala macam itu wajar. Tapi yang jangan sampai terlena adalah pilih hatinya, pilih agamanya. Maksudnya fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agamanya, tanganmu gak akan berdebu. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, kata Nabi SAW, yaqulu Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Hei perempuan, kalau datang laki-laki kepada kalian, tardawna, kalian ridhai, dinah, agamanya, wa khuluquh, akhlaknya, fazawwijuh, nikah kamu sama laki-laki itu. Jadi kalau perempuan standarnya 2, kalau laki-laki 1. Pilih perempuan baik dulu agamanya. Yang 3 bonus. Pilih laki-laki pegang 2 ini, 3-nya ini bonus. Nanti dia tampan ya bonus, kaya ya bonus, ternyata dia termasuk darahnya darah bangsawan, darahnya terhormat, itu bonus. Jadi kalau laki-laki pilih 1 baik agama, kalau yang perempuan pilih 2 baik agama dan baik akhlak.
tarbawna, kamu ridho din agamanya, wa khuluqah, akhlak. Kenapa kok Rasulullah memberitahu laki-laki ini akhlak dan agamanya? Teman-teman harus paham ya. Perempuan itu basically perempuan itu udah lemah lembut. Basically. Laki-laki itu ada yang keras, ada yang kasar, ada yang lemah lembut, ada yang dia tahu kepada siapa dia berhadapan. Kenapa Nabi cari yang baik agama dan akhlaknya? Karena kalau nanti na'udzubillah cuma baik agamanya doang tapi miskin akhlak, dia bisa quote and quote menunggangi ayat-ayat yang tidak semestinya dia tunggangi untuk menindas istrinya. Aku super power di sini. Dia miskin akhlak soalnya. Akhirnya cuma pintar agama doang, tapi istrinya ditindas sama dia. Na'udzubillah. Pintar agama doang, tapi dia nggak benar-benar memperlakukan istrinya dengan baik. Dia pintar agama doang, tapi nggak mau menafkahi. Itu mana namanya nggak pintar dong? Iya. Teori doang. Akhlaknya makanya laki-laki nanti ditembak. Satu agamanya. Coba lihat agamanya. Oh baik, oke. Akhlaknya, lihat akhlaknya. Agamanya baik, akhlaknya baik, nikah sama dia. Ingat ya teman-teman, kalau boleh milih di antara dua ini, agama sama akhlak, ulama sering beritahu, pilih akhlaknya baik karena agama nanti insya Allah kita belajar bersama-sama. Tapi kalau akhlaknya zong, setinggi apapun ilmu, zong juga. Syukur-syukur dapat keduanya, baik agama dan baik akhlak. Baik agama, baik akhlak. Itu semuanya butuh apa? Ilmu. Ilmunya adalah tadi yang sudah ya disampaikan bahwa yang laki-laki ada perempuan yang baik agamanya, yang perempuan adalah laki-laki yang baik agama dan baik akhlaknya. Jodoh yang baik berawal dari circle yang baik. Yuk lihat yuk mulai sekarang circle kita kuatkan. Di mana kita berada kita cari tahu. Di mana seharusnya kita menghabiskan waktu juga kita cari tahu, agar supaya kita sama-sama menjaga circle ini supaya tetap ada dalam circle yang Allah ridhoi, bukan circle-circle yang Allah murkai. Dari situ nanti lahir biasanya. Tadi saya bilang jodoh itu selalu datang dari orang-orang terdekat. Jadi nanti biasanya kita ketemu nih sama oh iya. Dulu nikah ketemunya di mana? Ketemunya di A, di B, di C. Itu rata-rata teman SMA, teman SD. Orang-orang terdekat biasanya. Kalaupun tidak, insya Allah yang penting asalkan kita sama-sama berniat mencari ridho Allah, Allah hadirkan orang yang sama mencari ridho Allah. Salah satunya media ta'aruf. Media ta'aruf itu kan adalah salah satunya ya. Teman-teman memasrahkan kepada lembaga ta'aruf karena memang teman-teman gak mau pacaran. Walhasil lembaga ta'aruf juga memiliki perempuan-perempuan yang sama punya minat ta'aruf juga, gak mau melewati jalur pacaran tadi. Ditaruh, dikumpulkan, isi form 9 lembar atau 10 lembar gitu. Ternyata dari tim dilihat, dibaca, oh ini, ya udah ini dipertemukan. Oke. Gimana? Ditunggu waktu 3 hari, basic gitu kan. Kalau di sini begini teman-teman. Ada form dibaca sama tim. Setelah dibaca lalu kemudian dipertemukan. Mas, ini mau nazar kepada Mbak Fulan. Mbak Fulan gimana kalau ini? Ditukar. Mbak Fulan ini biodatanya Mas itu. Mas Fulan ini biodatanya Mbak Fulan. Coba dilihat dulu. Oke, mau nazar? Iya nazar. Biasanya nazar di sini ditemani saya, Mas Cio, sama perempuannya biasanya ada satu temannya, bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa orang tuanya juga. Tapi biasanya sih temannya dulu. Lalu kemudian mereka bicara di situ. Tidak berdua-duaan tentunya, karena biasanya berempat. Silakan tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Habis itu mereka bertanya tentang A, B, C, X, Y, Z. Udah selesai, pulang masing-masing, dikasih waktu 3 hari. Ngapain waktu 3 hari? Untuk kasih jawaban ACC, lanjut atau nggak lanjut. Salah satunya lanjut, harus lanjut kalau mau lanjut, harus lanjut dua-duanya. Salah satunya nggak lanjut, berarti nggak lanjut. Udah. Ya udah, kalau nggak lanjut ya sudah. Tapi kalau lanjut biasanya, ayo pertemuan orang tua, keluarga. Kedua keluarga ketemu, lanjut nggak? Lanjut. Kalau nggak lanjut, ya sudah nggak lanjut. Habis itu setelah ketemu tentukan tanggal, habis itu nikah. Udah, seperti itu aja. Kapan terus kenalan, pacarannya dan segala macamnya? Kenalan dalamnya, pacarannya nanti sesudah pernikahan. Terus gimana cara kita kenal dia sebelum dia menikah? Lihat tadi circle-nya. Kan Rasulullah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Coba kamu lihat siapa teman dekatmu, seperti itu ya kualitas agamamu.
Almar'u, seseorang itu ala, di atas, din, agama, khalilihi, siapa teman dekatnya. Kamu tuh kalau weekend kemana? Oh, saya kalau weekend karaoke. Ya udah, coret. Kalau weekend kamu kemana? Atas pertolongan Allah, kalau weekend saya ngaji biasanya. Ngaji di mana? Oh, di sini, 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 sini. Oh iya. Tanyai aja, nggak apa-apa. Guru kamu siapa? Karena hari ini teman-teman dirahmati Allah, tentang organisasi mungkin orang bisa bermacam-macam berorganisasinya. Tapi guru itu juga sama. Waktu saya mau nikah istri saya tanya, kamu gurunya siapa? Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Sama seperti guru saya, kita nikah. Saya tanya istri saya, kamu gurunya siapa? Teman-teman dirahmati Allah, karena an-nasu ma'a suyukhihim. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim beliau mengatakan an-nas, manusia itu ma'a syuyukhihim, ngikutin siapa gurunya. Kalau kita gurunya ini bisa aja. Tapi kan tadi bicara tentang sefrekuensi, sekufu. Sekufu dilihat juga dari memilih guru. Makanya nanti di form itu biasanya ada ya, Mas, di form itu ada siapa guru yang paling sering ditonton di YouTube. Punya guru offline maupun online. Online-nya siapa? Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Oke, cocok nih. Beliau juga dengerinnya ini loh, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Ya udah, cocok biasanya. Itu salah satu sekufu juga tuh. Nomor 2. Yang pertama teman duduk, yang kedua sekufu, yang ketiga ilmu. Sekufu juga salah satunya tanya aja, nggak apa-apa. Oh, ternyata kalau dari secara penyampaian, secara kultur, guru yang satu dengan guru yang satunya berbeda, nanti menimbulkan juga nanti perbedaan di rumah tangga. Lebih enak kalau mau enak cari yang sekufu tadi. Jadi di rumah tangga nggak kebanyakan PR. Jangan, ibaratnya ya teman-teman, kalau ada nasi yang pulen dan mateng, ambil nasi pulen dan mateng itu. Jangan ambil beras yang masih mentah, Anda harus cuci dulu, Anda harus entaskan lagi, cuci lagi dulu, kedua kalinya entaskan lagi, baru kemudian Anda masukin rice cooker, ditunggu, lalu kemudian kelamaan. Cari pasangan yang langsung mateng aja udah. Suami juga jangan gaya-gayaan. Mohon maaf ya teman-teman, jangan langsung gaya, tenang, nanti saya buat dia berubah. Saya pilih perempuan-perempuan yang pakaiannya minim-minim supaya nanti saya nikah sama dia berubah gitu. Teman-teman dirahmati Allah, belum tentu juga kamu menikahi dia berubah, belum tentu juga. Kalaupun dia mau berubah, izinkan dia berubah sebelum nikah. Kalau dia mau berubah, ya udah berubah deh sebelum nikah. Karena di rumah tangga tuh PR-nya bukan cuma tentang itu. Dan kita tuh siapa? Ngerasa sok banget bisa merubah orang lain. Manusia nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah hanyalah Allah. Manusia cuma perantara, wasilah. Kalaupun dia berubah, itu wasilah. Kita ini cuma wasilah. Tapi bukan kita loh yang merubah. Dan jangan merasa bisa merubah pasangan. Catat kesalahan rumah tangga yang sering terjadi dari banyaknya kasus yang kami alami, dari beberapa cerita-cerita yang jamaah mungkin sampaikan adalah, dari jamaah yang disampaikan adalah merasa bisa merubah pasangan. Salah. Jangan pernah merasa bisa merubah pasangan kita. Maka kalau sebelum nikah bisa pilih hati-hati, pilih banget. Coba teman-teman, saya butuh handphone nih. Apakah teman-teman ketika mau beli handphone langsung, pokoknya handphone apa aja? Enggak kan? Cek review dulu. Review YouTube ini, budget saya 2 juta. Handphone yang harga 2 juta, coba ada 6 pilihan. A, B, C, X, Y, Z. Dari 6 pilihan ini di review satu-satu loh di YouTube tuh. Teman-teman mau beli handphone, itu mikir loh. Pertimbangkan, saya butuhnya ini, prosesornya yang kuat, fotonya ya kalau bisa kameranya 48 megapiksel, kalau bisa ini, kalau bisa. Untuk beli handphone aja kita mikir. Mana yang cocok buat kita, apalagi milih pasangan hidup. Nggak bisa sembarangan, yang penting perempuan, ayo, gak indang rabi. Enggak, mikir, cocok enggak. Ngobrol nyambung enggak. Mukmin tuh punya firasatul mukmin. Sekali ngobrol orang tuh langsung, oh iya nih klop nih. Oh mohon maaf nih kayaknya nggak klop deh. Bahasanya terlalu tinggi, obrolannya terlalu tinggi, atau obrolannya tentang dunia terus.
Kadang kita langsung juga ngeklop di situ teman-teman. Nah disitulah terus kemudian kita dapat menyaring, memberi filter buat diri kita, dan nantinya kepada siapa kita jatuhkan pilihan kita, insya Allah kita pilih di sana. Artinya kita juga memutuskan. Jadi teman-teman dirahmati Allah, tentang jodoh yang baik itu berawal dari circle yang baik. Yang pertama adalah teman duduk, yang kedua adalah sekufu, yang ketiga adalah ilmu, yang ketiga adalah ilmu. Tapi kalau udah jodoh, terus gimana? Ternyata jodoh saya adalah yang qadarullah ma syafa'al, tidak sebaik yang dikira. Nah nanti kalau pun itu terjadi teman-teman, ketahuilah boleh jadi itu cara Allah menjadikan pundi-pundi hiasan surga ada di rumah kita, yakni dengan cara kita bersabar atas ujian yang menimpa hidup kita, sebagaimana sabarnya Asiyah menghadapi suami beliau adalah Fir'aun. Tapi kalau bisa insya Allah, mudah-mudahan semua teman-teman salihah, teman-teman salih, temunya insya Allah juga jodoh-jodoh yang salih dan salihah juga biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita mau ngobrol aja deh lebih dalam. Sampai sini ada nggak yang mau diobrolkan seputaran tentang jodoh yang baik berawal dari circle yang baik? Yang intinya adalah yuk mulai tata circle kita, kepada siapa kita menghabiskan waktu, kepada siapa kita sering berteman duduk, kepada siapa kita sering makan bersama. Dari situlah nanti terbaca siapa circle kita, dan dari situ juga yang berpotensi nanti menghadirkan jodoh buat kita atas seizin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mawjud soal? Kita diskusi aja, ayo. Alhamdulillah, ini nggak ada yang bertanya, berarti Masya Allah luar biasa nih, paham-paham semua ini. Ini pertemuan yang keberapa ya hadirin? Oh yang kedua, Masya Allah. Semangat. Ini berarti udah siap nikah semua nih, mas-masnya dan mbak-mbaknya. Insya Allah, bismillah. Semangat mas, mbak. Dari mana yang paling jauh, mas? Banjarnegara. Kalau mas dari? Sapen mas? Jalan Tengah mas? Kaliwiro mas? Iya mas? Melipak mas? Belakangnya? Bomerto mas? Sukoharjo mas? Banjarnegara ya, Masya Allah. Kalau mbaknya ini Masya Allah tabarakallah juga jauh-jauh semua. Yuk, kalau ada yang mau didiskusikan, fadhol. Mawjud soal? Ada yang hendak didiskusikan? Alhamdulillah. Kayaknya bukan mau nanya, mau langsung praktek semua ini kayaknya. Bismillah ya teman-teman. Saya sedikit aja ya. Dulu ini mungkin nanti pengalaman kisah pernikahan teman-teman akan berbeda-beda, tapi kalaulah mungkin teman-teman mau mengambil apa yang dulu kami lakukan, ada satu amalan yang waktu saya mau menikah, saya selalu baca doa ini. Dulu saya punya buku merah itu, nah, ada buku Hisnul Muslim. Buku Hisnul Muslim itu buku kecil gitu, benteng seorang muslim. Itu isinya doa-doa hari-harian. Terus salah satu doanya adalah doa supaya tidak lama-lama sendirian gitu. Doanya ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 89 itu loh. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Udah hafal semua. Emang ini udah siap-siap semua. Itu doanya. Coba kalau bisa teman-teman dicatat, di capture, dihafalkan. Rabbi la tazarni fardan. 1, 2, 3. Rabbi la tazarni fardan. Rabbi la tazarni fardan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ini artinya, mohon maaf, ya Allah jangan biarkan aku lama-lama sendiri. Jangan biarkan aku lama-lama sendiri. Wa anta, dan engkaulah khairul warithin, sebaik-baik pemberi ahli waris. Ya Allah jangan biarkan hamba lama-lama sendiri. Allah hadirkan pasangan. Wa anta khairul warithin, nggak lama setelah Allah hadirkan pasangan, Allah kasih keturunan. Walaupun waktu itu qadarullah ma syaa, tentu ada banyak ya teman-teman dirahmati Allah, mungkin jeda apa segala macam, masa menunggu. Tapi ini doa yang dulu sering saya baca, Masya Allah tabarakallah.
Teman-teman amalkan itu, baca. Dibaca sambil yakin sama Allah, mohon sama Allah. Siapa sih ini kok kayaknya nggak ada ya tanda-tanda sinyal-sinyal laki-laki mau datang ngelamar ke rumah. Yakin aja dulu sama Allah. Yakin aja dulu sama Allah. Boleh jadi ternyata yang datang adalah orang yang nggak pernah kita duga mau datang, dia datang ke rumah kita. Atau boleh nggak sih perempuan itu ngasih sinyal sama laki-laki duluan? Kalau kita melihat sejarah, Bunda Khadijah ngasih kode duluan. Jadi teman-teman kalau ini laki-laki kayaknya soleh deh. Sebentar, saya telepon mungkin omnya atau mungkin orang tuanya, ayahnya, abahnya untuk ketemu laki-laki ini dan memberi sinyal. Boleh. Jadi perempuan itu menunggu boleh. Itu sikapnya Bunda Aisyah, menunggu dilamar. Atau kasih kode untuk minta dilamar juga boleh. Itu adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan dua-duanya boleh, tidak tercela. Cuman kita aja yang culture-nya, kebiasaannya, perempuan harus tunggu. Padahal enggak. Bunda Khadijah itu kasih kode kepada Muhammad, maukah dia menikahiku? Boleh. Wahai tuan yang berbaju merah, berkenankah engkau menikah denganku hari ini juga? Hari ini gak usah lama-lama. Salaful ummah itu menikah, kalau dilamar waktu duha, menikahnya mereka di waktu zuhur. Jadi kalau putrinya salaful ummah dilamar waktu zuhur, mereka menikahnya waktu asar. Jadi datang, cocok gak? Hehe. Kalau perempuan itu udah senyum-senyum, cocok dah berarti dah. Hehehe, langsung nikahin udah. Tapi kalau udah nggak cocok, ya udah jangan coba-coba. Dan jangan maksa juga sebagai orang tua. Kalau mungkin ada di antara orang tua yang hendak menikahi anaknya, jangan dipaksa juga, karena tidak semua yang akan menjalani adalah Anda. Anda bahkan nggak menjalani sama sekali. Yang menikah dia, yang menjalani juga dia. Awalnya adalah saling ada rasa dulu. Saling ada rasa ketertarikan. Emang Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak ada rasa? Ada. Sampai-sampai ketika menikah, Ali bin Abi Thalib bilang begini, wahai Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah. Fatimah bilang ke Ali bin Abi Thalib begini, wahai suamiku Ali, ya Fatimah, dulu aku ingin sekali menikah dengan seseorang. Oh iya. Dan aku ingin sekali menjadikan dia sebagai suamiku. Oh iya. Terus kenapa kamu gak nikah sama dia? Ali udah mulai emosi tuh. Fatimah bilang, ketahuilah laki-laki yang aku ingin ia menikahiku adalah kamu, wahai Ali bin Abi Thalib. Artinya mereka nih dua-dua kan emang udah saling ada rasa dulu. Boleh. Ada pas lagi nazar itu kan Nabi bilang begini, Nabi ketika ada seorang Ansor terus bilang, anazarta ilaiha, ya Rasulullah saya mau nikah. Anazarta ilaiha, kamu udah lihat wajahnya belum? Belum ya Rasulullah. Unzur ilaiha, Nabi perintahin loh. Unzur ilaiha, lihat kepada matanya wanita Ansor. Fa inna fi ayunil Ansor syai', karena di matanya wanita Ansor ada sesuatu yang membuat kamu mantap untuk menikahinya. Artinya ada ketertarikan sama-sama. Ada rasa sir, ini kesini ada rasa ngesir, ada rasa daya tarik tersendiri gitu. Dan kadang teman-teman yang dirahmati Allah, jodoh itu menjadi jodoh karena kita menjodohi pasangan kita. Jodoh itu nggak ada manusia yang 100% cocok, nggak ada. Adanya manusia yang mencocokkan. Sampai 7 tahun kami menikah atas pertolongan sampai sekarang, saya terus belajar mengenal istri saya terus belajar mengenal saya. Kita nggak ada yang 100% cocok, yang ada kita mencocokkan. Jodoh itu disebut jodoh karena menjodohi. Pokoknya dijodoh-jodohi. Oh dia orangnya pendiam, oh aku agak vokal. Oh dia orangnya terlalu vokal, oh aku ngerem vokalnya biar sama. Oh dia lagi api, aku jadi air. Dia jadi air, aku agak supaya ngalirnya deras. Oh dia lagi agak capek, aku tahu peka dan segala macam. Karena nanti rumah tangga itu bukan setahun 2 tahun. Teman-teman muda umur berapa? Sampai umur 20 kan? Ntar 20 rata-rata nikah kan? Atau mungkin 30 lah katakanlah. Misalkan 20 lah mudah-mudahan insya Allah.
20 tahun teman-teman. Sedangkan kalau umur kita yang Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum ma yajuz zalika, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Berarti kalau umur Anda sampai 70 tahun atas izin Allah, Anda menikah sudah berapa tahun? 50 tahun. Anda nikah 50 tahun loh, lama. Anda sendiri cuma dari 0 sampai 20. 0 sampai 20 sendiri. Umur 20 nikah sampai 70 tahun, itu waktu yang lama. Saya kalau ke Jogja di mobil, ketemu satu mobil orangnya nggak nyaman, mending turun jalan kaki ke Jogja jemaah. Ini Anda mau menikah, satu gerbong nggak nyaman dalam rumah tangga. Wah, kebayang nggak? Kita ke Jogja, di mobil nggak nyaman, teman ngobrolnya nggak nyaman aja kita nggak enak, mending keluar jalan kaki, apalagi rumah tangga. Maka benar-benar dari sekarang dipersiapkan, cari circle yang baik. Tadi tema kita jodoh yang baik berawal dari circle yang baik. Ini kalau teman-teman, ini cuma sekedar saran ya, diambil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya cuma saran, kalau hari ini teman-teman sudah ada dalam sebuah circle, entah organisasi, entah komunitas, entah pengajian, entah apapun yang itu bergerak dalam kemaslahatan umat, kebaikan, coba dilihat screening orang-orang sekeliling. Ada nggak yang potensial jadi suami able dan istri able? Kalau ada, sama dia sefrekuensi. Kan tadi nyari yang sefrekuensi kan? Lagi ini saya sering ketemu fulan nih, di mana? Di Masjid Fatimahuz Zahra. Ya udah. Coba, siapa tahu qadarullah beliau juga berkenan menikah dengan Anda, membangun kehidupan bersama Anda. Sebelum Anda cari di luar sana yang Anda tidak tahu. Kalau Anda sering itu, Anda tahu kan, apalagi Anda sering berkegiatan, Anda tahu gimana kerjanya dia, gimana totalitasnya dia bersama menemani maslahat umat. Kan kita tahu. Kita tahu akhirnya, bismillah, ya sudah, kita tentukan ya Allah. Dan yang kuliah, misalnya, nggak perlu takut. Menikah, kuliahnya pasti hancur. Nggak ada teman-teman. Insya Allah selama tujuannya Allah, sambil kuliah, sambil nikah, Allah mudahkan semuanya. Jadi kalau ada yang ini, lulus SMA, toto langsung, Ibu, saya lulus SMA, langsung mau nikah ya? Iya, bismillah. Minta sama Allah, Allah mudah-mudahan kasih yang jauh lebih baik biidznillah. Barakallahu fikum. Teman-teman dirahmati Allah, yuk kita buka tanya jawab lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Fadhal. Dari siapa, di mana? Fadhal. Sari Mulia itu di Sari Agung. Oh iya, siap. Silakan Mbak Yulia. Iya, gimana? Iya, betul. Melewati. Jazakumullah jaza. Ini pertanyaannya juga Masya Allah keren banget ya. By the way, kan sebelum nikah biasanya orang banyak cobaan. Itu bagaimana cara melewatinya? Jangankan sebelum nikah, sudah nikah aja tetap ada cobaan. Jangankan sebelum nikah ya, sudah nikah aja tetap ada cobaan. Dunia kan memang seperti itu, tempatnya diuji. Wala nabluwannakum, dunia akan menjadi tempat ujian kalian. Bisyai, segala sesuatunya diuji oleh Allah. Minal khauf wal ju' wa naqs minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dari semua keujian itu, baik kekurangan, kehilangan orang yang dicintai, dikasihi, kekurangan secara finansial, kemiskinan datang menghantui, kekhawatiran datang menghantui, dan segala bentuk macamnya, wa basyiris sabirin.
Kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana cara melewati fase-fase hendak menikah itu banyak ujian. Sabar. Yang pertama sabar. Tentu jangan pernah lupa nih yang kedua, selalu mohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan, supaya dilancarkan. Dan teman-teman juga harus jangan lupa ya istikharah ya. Karena begini loh teman-teman, istikharah itu jawabannya tidak serta-merta lewat mimpi, tapi istikharah jawabannya lewat 3 hal. Apa aja? Bisa lewat informasi, bisa lewat kemantapan hati, atau kalau enggak bisa lewat mimpi. Kok saya dipermudah ya sama dia? Boleh jadi itulah jodoh kita. Kok saya kayaknya dipersulit deh, kayaknya ini, kok kayaknya sebelum nikah ini ribet banget, kok kayaknya harus menentukan tanggal inilah, harus apa, wetonnya, klop dulu, seret. Gak ada teman-teman weton-wetonan dalam Islam. Maksudnya mencari ini biar nggak sial, rumah tangganya langgeng, itu nggak ada tuh. Kata Rasulullah, semua hari baik Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Semua bulan baik, bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Nggak ada angka sial, hari sial, tanggal sial, bulan sial, nggak ada. Buang jauh-jauh. Kalau mau menikah baik hari Jumat. Saya mau menikah di hari baik Ustadz, hari apa? Jumat. Tanggal berapa? Besok hari Jumat nih. Tanggal, ya siapa tahu gitu. Loh, nikah itu emang mindsetnya susah banget apa ya? Maksudnya harus ke Adipura, gedung, catering gitu. Itu kan sunnah ya. Yang kalau nikah kan wajibnya yang 5 tadi. Ada mahar, ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada ijab, ada qabul, ada saksi. Sah. Yang penting kan sahnya dulu. Nanti masalah aulim walau bisyatin, itu hadis Bukhari, memang benar Rasulullah bilang aulim, umumkan, adakan walimah walau bisyatin, walaupun menyembelih 1 ekor domba. Seekor domba harganya berapa? 3 juta. 3 juta kan? Pengelolaan masalah pokoknya 5 juta sampai 10 juta. Ya udah budgetin aja untuk aulim walau bisyatin, walimah 10 juta. Emang siapa sih yang mengharuskan walimah harus pakai gedung yang parlente, desain dekornya harga 189 juta. Daripada Anda dekor habis 200 juta, catering 100 juta, pesen ini itu sound system habis 50 juta, total 400 juta, mending beli rumah. Lupa, mending daftar haji. Mending daftar haji, jelas jemaah. Dan ini juga, pas ingat, ini catat, saya tuh optimis betul. Teman-teman insya Allah tahun ini nikah, saya optimis betul insya Allah. Yang sudah siap, kalau di sini yang belum siap, semoga segera disiapkan untuk sesegera dapat bertemu jodoh yang soleh. Optimis saya begitu ya. Tapi jangan lupa besok ketika teman-teman qadarullah udah nikah, malam pertamanya itu nanti ngobrol lah tentang mau apa kalau Allah kasih rezeki. Saran saya nih, besok malam pertama ketika nikah, ngobrol lah mau apa kalau Allah kasih rezeki. Karena teman-teman udah punya ilmunya, langsung saya mau kita daftar haji. Nomor 2 umroh. Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 9 sampai 200, silahkan dunia dan seisinya nikmati. Jangan pernah ada mindset awal nikah, belum haji, belum umroh, kok udah langsung beli rumah. Ini terot, salah, keliru. Kok belum haji, belum umroh, beli RE King dulu, ini salah nih, keliru. Belum haji, belum umroh, beli handphone iPhone 13 Pro Max, salah, keliru. Jual. Harus segera posting, jual semua. Jangan sampai loh teman-teman ya, jangan sampai salah prioritas. Besok nikah, tanyai, abang, kita punya rezeki mau apa dulu nanti? Haji dulu deh, dah haji dulu. Habis itu umroh. Udah haji, udah umroh, silahkan nikmati dunia, beli rumah, beli motor, beli mobil, beli handphone. Yang penting ini udah nih, haji udah, umroh udah. Dan untuk perempuan dan untuk laki-laki, saya sarankan yang kedua. Tadi udah ya, ini haji umroh, kalau bisa di malam pertama diobrolin. Yang kedua, sebelum Anda nikah. Kalau ini kan pas malam pertama nih. Ini kalau bisa sih sebelum nikah juga tanyain itu, nggak apa-apa. Sebelum nikah tanyain itu. Kamu besok punya uang, mau apa dulu? Terus yang kedua tanyain,
Mbak atau Mas paham riba atau enggak? Tanya ya. Paham riba atau enggak? Aduh dek, abang mah biasa aja lah. Riba toh juga sama aja kan. Kan ada inflasi dek, kan ada ini dek. Ya kalau minjem tahun 2022 10 juta, balikin 2025 balikinnya 12.500.000, wajar lah dek, kan ada inflasi. Coret. Gak usah lama-lama. Binasa Anda hidup sama orang yang begini, mau membiasakan ngutang, dikit-dikit ngutang, baju ngutang, ini jilbab utang, sepatu utang, keripik di rumahnya utang, cicilan 1.400 per bulan. Astagfirullahaladzim. Coret dah, coret, jangan. Serius, Anda, ya Allah, pilih suami kalau bisa paham riba deh. Jangan deket-deket nyentuh riba. Pasangan, tahu teman-teman dirahmati Allah, kadang yang punya hutang miliaran tuh justru malah orang yang pandangan kita kaya raya. Orang yang hidupnya biasa-biasa itu malah nggak punya utang. Mereka tuh biasa aja hidupnya, nggak punya utang. Yang punya utang kadang malah yang udah mobilnya A, B, C, X, Y, Z, rumahnya A, B, C, X, Y, Z, mentereng apa segala, ternyata jebule semuanya utang. Jangan biasain kayak gitu. Jadi pondasi rumah tangga tuh dari awal udah cakar ayamnya udah bener duluan. Nggak ada handphone-handphonean, haji. Nggak ada motor-motoran, haji. Nggak ada rumah mobil, haji. Ustaz, tapi kalau nggak beli rumah nanti tuh rumah makin mahal. Hei teman-teman yang dirahmati Allah, Allah itu kaya, dan Allah kalau mau ngasih rumah sama orang, ya Allah, detik ini juga bisa. Nih ya kamu tahu-tahu, halo guys, aku lagi ini, jangan lupa klik keranjang kuning ya guys. Wus, transaksionalnya ternyata pas lagi videonya viral, transaksi keranjang kuningnya itu banyak di shop-shopnya. Allah titipkan rezeki terkucur berlimpah buat beliau. Wah, itu pasti yang terbaik tuh. Artinya teman-teman dirahmati Allah, kalau Allah titipkan nanti harta, kita harus tahu pos-posnya kemana. Mudah loh bagi Allah menitipkan, nih keranjang kuningnya penuh, Allah kasih rezeki, dia bisa beli rumah, bisa. Tapi ingat ya, orang yang mendahulukan Allah, Allah dahulukan dia. Dan orang yang mengakhirkan Allah, maka jangan salahkan kalau hidupnya, harapan-harapan hidupnya, rencana-rencana baiknya selalu diakhirkan sama Allah. Kenapa? Karena dia mengakhirkan Allah. Ya kalau kita mau diprioritasin, ya kita prioritasin dong. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita berlaku, seperti itu kita akan mendapatkan perlakuan. Kalau kita mau diutamakan Allah, utamain dulu dong daftar haji, berangkat umroh. Kita aja sama haji, itu mah orang kaya Ustadz, kita mah enggak, ini wajib. Haji itu hukumnya wajib bila mampu lah. Kalau 25 juta ada di kantong berarti udah mampu belum? Sudah mampu, wajib daftar nggak? Wajib. Tapi kok kenapa milih beli iPhone 13 Pro Max? Ayo loh, itu kan kekeliruan. Allah kan ngelihat, Allah tuh tahu loh. Orang lain nggak tahu isi rekening kita, tapi Allah tahu. Hambaku, rekeningnya ini udah 80 juta loh. Ayo kamu berangkat haji sama istrimu, gendang daftar. Jangan pernah bilang, nantilah saya daftarnya haji furoda. Haji furoda tuh 300 juta. Iya, nggak apa-apa, boleh. Tapi daftar yang reguler dulu aja. Kalau emang udah sampai nih uang tabungan haji regulernya yang 25 juta, langsung les. Bismillah, sedekah buat haji. Anggap aja itu infak buat haji, perjalanan haji. Nanti ternyata ada rezeki lagi buat haji furoda yang 300 sampai 400 juta, berangkat furoda. Haji furoda yang daftar itu berangkat tahun itu juga. Tapi yang standarnya diambil dulu aja. Ini penting teman-teman. Karena kebanyakan, mohon maaf, yang ditemui di lapangan punya rumah gak bisa berangkat haji, punya mobil gak bisa berangkat haji, punya motor gak bisa berangkat haji. Apalagi motornya motor yang harganya mahal, gak bisa berangkat haji. Ini kekeliruan. Udah salah prioritas. Makanya mulai sekarang, mumpung belum nikah, perbaiki prioritas-prioritas yang harus diperbaiki. Jadi nanti udah set masuk, kayak udah langsung ada sistem. Oh, ini kita nggak akan bermudah-mudah berhutang, kita riba dijauhi, kita ABC, XYZ, akhirnya terus kemudian oke. Allah kasih rezeki sama dia.
Tenanglah teman-teman. Allah yang memberi rumah pada saat harga rumah 100 juta, tahu-tahu harga rumah sekarang properti semua naik nilainya 2 miliar lebih. Terus ada artikel bilang anak zilenial, kalau milenial masih memungkinkan, tapi zilenial besok kayaknya sulit punya properti. Gak usah percaya teman-teman. Allah yang maha kaya, Allah ngasih sama anak zilenial. Anak zilenial itu yang lahir 2000-an ke atas. Tenang aja ya teman-teman, tahun 2000-an insya Allah tetap punya rumah. Kalaupun gak bisa punya rumah di Wonosobo kota, desa Garung masih begitu luasnya. Gak mau tinggal di Garung, Wonolelo luas. Harganya murah-murah. Kan kita sesuai budget kan. Ya kalau nggak bisa yang miliaran, cari rumah yang murah aja. Emang ada ya rumah? Coba cek postingan di Wonosobo. Kalau memang udah daftar haji dan udah daftar umroh, cek postingan di Wonosobo. Masih ada kok yang jual rumah 140 juta, 200 juta, masih ada. Tapi ya ada harga, ada rupa. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Allah tuh nggak marah loh. Anda meninggal nggak punya rumah, Allah nggak marah. Anda meninggal, Anda nggak punya motor RR King, Allah nggak marah. Tapi kalau Anda meninggal, Anda mampu haji, Anda nggak berangkat haji, Anda dimarahin sama Allah. Pasti Allah marah. Jadi Allah, kalau kita meninggal, kita nggak punya rumah, Allah nggak marah. Kita nggak punya mobil, Allah nggak marah. Tapi kamu mampu, tapi kamu nggak mau untuk daftar haji, Allah marahnya di situ. Jadi yuk, ini nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua. Yuk sama-sama yuk kita kuatkan tekad, bulatkan tekad hanya untuk cari ridho Allah. Dan jangan lupa jodoh yang baik berawal dari circle yang baik. Kesamaan nama ataupun merek motor itu hanya fiktif belaka. Tolong jangan tersinggung. Gak usah tersinggung loh. Ini gimana sih? Itu hanya kesamaan nama fiktif belaka. Begitu ya teman-teman, makasih ya pertanyaannya by the way. Ada lagi nggak? Fadol. Fadol mbak. Boleh. Tadi saya ralat ya teman-teman. Kan saya sempat di tengah-tengah saya bilang kan, kalau bisa jangan di pas malam pertama. Sebelumnya juga udah bilangin aja. Nggak apa-apa. Itu bukan pertanyaan yang riskan. Itu pertanyaan yang boleh diajukan. Mohon maaf ya, paham riba nggak? Apa sih tanya tentang riba? Ya sudah, makasih. Udah. Kan kita tahu kan. Ternyata, oh saya paham kok. Soal riba, saya nggak akan nyentuh-nyentuh itu kok. Dan kamu kalau nanti insya Allah akan menjadi pendamping hidup saya nggak akan mengizinkan yang terhidang di meja makan kita adalah hasil daripada riba gitu. Oh paham gitu, ya sudah lanjut. Terus kalau misalnya tadi obrolan, nanti kalau kan kita belum daftar haji nih dua-duanya nih, nanti kalau kita punya rezeki, kamu mau apa dulu? Mau dunia dulu atau daftar haji dulu? Aku kayaknya tetap beli mobil dulu deh, kayaknya gini-gini. Silakan dipertimbangkan. Takut-takut nanti Anda terbawa arus. Udah, orang tuh kalau udah nyicipin dunia, ini sifatnya dunia teman-teman ya, buat ketagihan. Orang tuh kalau udah kebawa arus, beli handphone, mobil, motor, rumah, sawah, properti apa segala macam, itu tuh nanti tuh mereka lupa sama kewajiban mereka daftar haji. Makanya itu boleh nggak ditanyain sebelum menikah? Boleh, harus. Kalau bisa tanyain aja. Berawal dari pertanyaan yang sederhana kayak gitu. Terus nanti tanya apa lagi Ustadz biasanya? Tanya aja, boleh nggak kirimin voice note? Ini itu ya, apa? Nggak japrian ya tentunya, nggak japrian. Tapi nanti kalau di grup sih biasanya ada 4 orang ya. Di grup itu ada 4 orang, ada calon 2 sama dulu saya sama Umi. Dulu saya sama siapa? Mas Rendra di grup itu juga. Jadi mereka tuh komunikasi di grup itu tuh yang ta'aruf. Sampai mereka menikah, baru setelah menikah baru kita bubarin grupnya. Itu boleh juga tuh. Boleh nggak seseorang minta bacaan Al-Quran? Saya mau dengar bacaan Al-Qurannya. Boleh aja. Diktes bacaan Al-Qurannya. Kalau nggak mau buat tersinggung gimana? Suruh datang ke rumah jam 17.00. Nanti pas azan maghrib suruh jadi imam. Ayo kita kong kali kong sama takmir masjidnya. Pak tolong pak, nanti yang ini yang anak muda ini suruh jadi imam.
biar dia jadi imam maghrib gitu. Sekalian kita tahu bacaan Al-Qur'annya. Oh, ternyata bacaannya kulhu. Rakaat kedua inna a'toina. Wes cocok banget ya udah. Berarti ya udah nggak apa-apa. Setidaknya kita tahu beliau punya hafalan walaupun minimal kulhu sama inna a'toina. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Begitu ya, Mbak. Barakallah. Begitu teman-teman, sehat-sehat, lancar, berkah selalu. Ada pertanyaan lagi nggak? Alhamdulillah, lancar, berkah. Mas Gio belum ada datang. Ini berapa kali pertemuan lagi Bunda Ayunda? Total berapa pertemuan? Total 6. Oh, total 5 pertemuan. Habis 5 pertemuan nanti ada formnya kan Mas? Formnya 6 pertemuan. Ada formnya kan Bunda ya? Nanti setelah 6 pertemuan teman-teman dikasih form bagi yang mau ta'aruf tadi ya. Dari form itu nanti diisi, lalu kemudian nanti di tim menyeleksi, lalu kemudian memberi apa yang terbaik biiznillah. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan ikhtiar ini menjadi ikhtiar terbaik dan Allah karuniakan jodoh terbaik, mulia dunia akhirat. Ini semuanya tahun ini insya Allah ya. Amin insya Allah tahun ini. Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tahun ini semua Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi. Yang hendak menikah dipertemukan dengan jodohnya yang salih maupun salihah, dan mudah-mudahan Allah memuliakan sahabat semua dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, grup WhatsApp kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio ya. Barakallahu fikum. Kalau ada di antara teman-teman yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio ya. Barakallahu fikum. Ya.